Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kuli bangunan ini punya mobil mewah seharga 20 miliar rupiah, padahal tinggal di rumah berdinding triplek. Kaget saat didatangi petugas pajak. Seorang kuli bangunan bernama Dimas Agung Prayitno berusia 21 tahun. Kaget saat rumahnya disatroni petugas pajak dari Badan Pajak Retribusi Daerah BPRD Jakarta. Kedatangan petugas pajak tersebut tak lain untuk menagih Kedatangan petugas pajak tersebut tak lain untuk menagih tunggakan pajak mobil mewah atas nama Dimas Agung Prayitno. Namun saat tiba di rumah pemilik mobil mewah, petugas pajak justru kaget melihat keadaan rumah sang penunggak pajak yang sederhana berdinding triplek. Sulit rasanya percaya bila ada seseorang yang bisa kaya raya mendadak dalam semalam tanpa usaha sama sekali. Apalagi kaya raya hingga bisa membeli satu unit mobil mewah senilai miliaran rupiah. Rasanya mustahil sekali bakal terjadi. Namun itulah yang dialami oleh Dimas Agung Prayitno yang berusia 21 tahun, warga Mangga Besar 6P, Jakarta Barat, yang mendadak punya satu unit mobil mewah terdaftar atas namanya. Padahal sehari-hari, Dimas Agung Prayitno hanya seorang kuli bangunan yang banting tulang mengumpulkan sen demi sen untuk bertahan hidup. Jangankan mobil mewah, untuk mengganti dinding rumahnya yang terbuat dari triplek bekas, bangunan permanen saja sudah sulit. Apalagi tiba-tiba dilaporkan memiliki satu unit mobil mewah jenis Rolls Royce Phantom yang harga per unitnya bisa mencapai 20 miliar rupiah, melansir dari tribunnews.com dan Grid Auto pada hari Rabu 4 April 2020. Kejadian ini bermula ketika Dimas berkali-kali mendapatkan surat dari Samsat Jakarta Barat. Dalam surat tersebut, Dimas dinyatakan memiliki tunggakan pajak atas kepemilikan satu buah unit mobil. Namun, lantaran merasa tak punya, Dimas pun mengabaikan surat-surat tersebut, mengira kalau surat tersebut salah kirim. 3 kali mendapatkan surat tagihan dari Samsat Jakarta Barat, Dimas sama sekali tidak mengira bahwa rumahnya bakal disambangi petugas pajak. Menariknya, petugas pajak dari BPRD DKI Jakarta yang datang pun terkejut saat melihat Dimas dan rumahnya. Usut punya usut, rupanya petugas pajak dari BPRD DKI Jakarta tak menyangka Dimas adalah korban para penggemblang pajak. Data yang terdaftar dalam pemilihan kendaraan mewah rupanya tak cocok dengan yang terjadi di lapangan. Dimas yang disambangi petugas pajak pun mengaku tak tahu harus bagaimana. Terlebih lagi ketika namanya dicatutkan dalam surat penunggakan pajak sebesar 200 juta rupiah untuk satu unit mobil mewah. Habis bingung harus bagaimana, bukan saya yang punya mobilnya, ungkap Dimas seperti yang dikutip grid.id dari tribunnews.com pada hari Sabtu 4 April 2020. Jangankan bayar, tahu jenis mobilnya seperti apa saja, Dimas tak tahu sama sekali. Padahal saya lihat mobil itu saja belum pernah. Tahu juga tidak, lanjut Dimas. Setelah ditelusuri, Dimas dulu rupanya pernah meminjamkan kartu tanda penduduk KTP kepada mantan bosnya pada tahun 2017 lalu.
Dimas pun curiga bahwa ini adalah perbuatan mantan bosnya. Terlebih lagi, diperkuat dengan fakta dirinya yang sama sekali tak bisa menghubungi si mantan bos. Mungkin dipakai untuk kepemilikan itu. Terakhir bertemu bos saya itu tahun 2018. Sekarang perusahaannya sudah tutup. Jelas Dimas. Atas kejadian ini, Dimas hanya bisa pasrah dan menyerahkannya kepada petugas yang berwenang. Pasalnya, ia sendiri juga tak tahu harus bagaimana. Terlebih lagi ketika ia mengetahui inilah yang menjadi alasan pemerintah menolak memberikan bantuan kepada keluarganya. Sebelumnya, Dimas sempat kaget saat pemerintah menolak terima surat-surat administrasi yang didaftarkan Dimas untuk bantuan kesehatan (KJS) dan pendidikan (KJP). Namun, setelah diusut, rupanya pemerintah menolak beri bantuan kepada Dimas karena dianggap menyalahi syarat utama penerima bantuan. Nama Dimas Agung Prayitno rupanya terdaftar memiliki 1 unit mobil mewah senilai 20 miliar rupiah. Selama ini saya memang tidak memiliki KJS, Kartu Jakarta Sehat, dan KJP, Kartu Jakarta Pintar. Baru ini mau buat, ternyata ketahuan ada masalah ini, kata Dimas. Dilansir dari sosok.id, dari Warta Kota, Sekretaris Badan Pajak Retribusi Daerah DKI Jakarta, Pilar Hendrani, dia mengatakan pencatutan identitas orang lain memang tengah marak dilakukan para penggamblang pajak. Modus kerap kali dilakukan agar si pemilik mobil mewah tidak terbebani pajak tambahan. Beberapa modus tersebut, kata Pilar Hendrani, mulai terbongkar saat adanya bantuan-bantuan dari pemerintah. Beberapa nama yang dicatut baru ketahuan saat mereka mengurus KJP, Kartu Jakarta Pintar, dan KJS, Kartu Jakarta Sehat. Di situ, mereka baru tahu namanya yang dicatut saat meminjamkan KTP ke orang lain, kata Pilar Hendrani. Pilar menjelaskan banyak pencatutan identitas untuk membeli kendaraan mewah. Setelah ditelusuri KTP yang dipakai, ternyata bukan punya si pemilik kendaraan. Hal itu dapat dilihat dari penunggak pajak kendaraan mewah di Jakarta Barat yang jumlahnya mencapai 2.000 kendaraan. Pilar mengatakan pencatutan identitas orang lain untuk pemilikan kendaraan mewah diprediksi merugikan pemasukan daerah hingga puluhan miliaran rupiah. Maka sering ada miss di situ saat kita melakukan penagihan. Kemungkinan dari angka itu banyak yang menggunakan identitas orang lain sehingga sulit kami tagih, lanjut Pilar Hendrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.